Saya harus cari tahu kenapa adik saya bisa mati di sana. Bahin, setiap napi jatahnya sama. Jujur gue mau ketawa nonton film ini. Ini tuh bukan film komedi, tapi lucu. Film ini terasa nggak pede pada hasil akhirnya. Mungkin ya banyak perdebatan ketika post productionnya. Ini dibuang aja deh, ini di-cut aja deh. Sampai hasil akhirnya malah semakin buruk. Mungkin ya karena banyaknya juga adegan kekerasan yang dimunculkan pada film ini. Atau mungkin malah di tahap produksi sebenarnya itu jauh lebih parah. Tapi karena mereka mengincar, lagi-lagi ya, karena mereka mengincar rating 13+, mungkin itu akan jadi pilihannya mereka ketika mereka memilih untuk ini dibuang aja deh, itu dibuang aja deh. Mungkin kali ya. Tapi nggak tahu juga di film ini tuh terjadi seperti apa. Yang gue lihat tuh kayaknya film ini kurang pede dengan hasil akhirnya. Judul film ini sih oke banget, Bangsal Isolasi. Tapi film ini sendiri seperti terisolasi dengan ceritanya sendiri. Itu menurut gue. Film ini tuh terasa banget terburu-burunya. Kayak nggak mau ngasih sedikit jeda ke penonton untuk bernafas. Mungkin niatnya ke sana kali ya. Tapi gue nggak tahu dapur aslinya tuh kayak apa. Mungkin ini adalah hasil yang paling maksimal yang bisa disajikan. Yang gue cukup suka dari film ini adalah dari departemen artnya. Yang menurut gue, set yang dibangun menurut gue bagus. Itu cukup bisa menggambarkan situasi dan kondisinya. Memberikan suasana yang sedikit mencekam, tapi itu nggak berhasil dieksplor oleh naskahnya. Itu sangat disayangkan. Kalau diperhatiin ya, kayaknya akhir-akhir ini film Indonesia bisa dibilang dari departemen artnya boleh dibilang memuaskan hasilnya. Apalagi untuk skala film-film horor. Film ini membangun alur secara perlahan, dengan lebih banyak digambarkan lewat dialog. Sehingga secara tidak langsung malah menimbulkan rasa bosan. Nah, itu yang gue rasain dalam menonton film ini. Selain itu, meski memiliki premis yang cukup baik, ada juga hal yang sangat disayangkan. Eksekusi pada bagian ending itu lebih terasa kayak nggak selesai dan malah jadi semakin tidak menyenangkan. Ini nih, impact dari kebanyakan film horor. Akhir-akhir ini kan banyak banget film horor ya gitu. Tapi ini bisa gue bilang menjadi sebuah impact yang cukup tidak baik. Jadi kayak latah aja gitu bikin filmnya. Bukannya malah bagus, malah semakin melempem. Itu cukup disayangkan. Tapi ya udahlah, kurang lebih sinopsis ceritanya begini. Weni yang diperankan oleh Kimberly Ryder, dia adalah seorang jurnalis yang dengan sengaja merekayasa bahwa dirinya seorang narapidana demi bisa mengungkap misteri kematian adiknya. Mulai hari ini kalian akan hidup dan tinggal di sini. Nah, adiknya ini meninggal di sebuah bangsal yang sangat mengerikan, yang dijuluki ruang kutukan. Karena setiap orang yang masuk ke dalamnya akan berakhir dengan kematian atau bernasib tragis. Nah, gimana sih caranya si Weni ini bisa merekayasa agar dia bisa masuk ke penjara tersebut? Nah, dia tuh dibantu sama Adit yang berperan sebagai sipir. Saya harus cari tahu kenapa adik saya bisa mati di sana. Nah, ternyata setelah dia masuk ke sana, ternyata yang dia lihat adalah pemandangan yang kurang mengenakan. Seperti pembantaian, pembulian, kayak gitu-gitulah kurang lebih. Cukup kejam sih sebenarnya cerita dari si bangsal isolasi ini sebenarnya. Tapi ya balik lagi, nggak berhasil untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, di sini juga ada Wulan Guritno nih. Nah, Wulan Guritno itu berperan sebagai Bella. Nah, si Bella ini tuh masuk penjara karena dia tuh adalah seorang mafia yang cukup terkenal lah gitu. Boleh dibilang Bella ini cukup ditakutin sama napi-napi yang ada di penjara itu. Setiap orang yang berurusan dengan Bella, ujung-ujungnya pasti akan masuk ke bangsal isolasi itu. Bella ini tuh dibantu sama si kepala lapasnya. Jadi, kenapa orang-orang yang berurusan dengan Bella bisa langsung masuk ke sana? Sebenarnya, bangsal ini menjadi sebuah poros dalam cerita ini. Karena bangsal ini cukup banyak menyimpan misteri tentang kematian dari narapidana tersebut. Kurang lebih tuh ceritanya kayak gitu. Cukup menarik sebenarnya. Tapi, ya udahlah ya gitu. Ceritanya udah terlanjur seperti itu. Kayak tadi gue bilang di awal, film ini kan punya rating 13. Sepertinya film ini memang punya atau ingin mencapai sesuatu hal yang mereka inginkan. Contohnya adalah penonton yang banyak. Tapi, gue gak yakin film ini akan banyak yang menonton.
Tapi itu menurut pandangan gue aja ya. Saya butuh informasi yang lebih, Bu. Gimana Ratna bisa mati di sini? Saya janji saya akan cerita sama kamu. Tapi nggak sekarang.